Halo, Assalamualaikum. Jadi di pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Rumusnya countive range kriteria. Range itu kumpulan data yang akan diproses, sedangkan kriteria angka berapa yang akan dicari. Kemudian yang kedua di sini ada validitas instrumen, yang artinya suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Rumusnya person array 1, array 2. Array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1, sedangkan array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Kemudian di sini ada judul skripsi. Nah, ini hanya perumpamaan saja. Judulnya kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Di sini X1 sebagai kualitas pelayanan, X2 sebagai jumlah pengunjung, dan Y sebagai jumlah pembeli. Di sini ada rentang skor analisis data dari Likert. Dari setuju sampai sangat tidak setuju, skornya 5 sampai 1. Kemudian di sini saya akan langsung menghitung saja. Yang X1, kualitas pelayanan pramuniaga sebagai X1. Ini cara menghitung total skor dan jumlah. Kita blok, kemudian kita autosum. Kemudian untuk menghitung rata-rata skor itu, rumusnya sama dengan dibagi 10. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Lanjut ya, sekarang kita akan menghitung frekuensi. Rumusnya di sini menggunakan countive range-nya menggunakan yang ini. Jangan lupa dikunci. Kemudian titik koma, kriterianya menggunakan yang ini. Jangan lupa dikunci lagi. Nah, ini tuh ada yang perlu kita hapus. Kemudian kita tarik aja. Untuk menghitung jumlah, kita blok dulu, kemudian kita pasang. Nah, sekarang kita akan menghitung yang uji validitas. Kita menggunakan rumus Pearson, kemudian array satunya menggunakan yang ini, lalu array 2-nya menggunakan total score. Lalu kita kunci, kemudian enter. Nah, di keterangannya, tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3. Nah, di sini hasilnya valid ya. Kemudian kita copy, lalu kita paste di sini menggunakan paste spesial, kemudian values, lalu transpose.
Nah, lalu kita di sini tulis keterangannya valid. Kita tarik ke bawah. Di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Lanjut, di sini kita akan menghitung yang jumlah pengunjung sebagai X2. Kita akan menghitung yang total skornya terlebih dahulu. Kita blok, kemudian auto sum. Lalu di sini kita akan menghitung rata-rata skor. Rumusnya sama dengan total skor dibagi 10. Lalu kita tarik aja ke bawah. Untuk menghitung frekuensi, di sini kita menggunakan rumus COUNTIF. Range-nya menggunakan yang ini. Kemudian kriterianya yang ini. Lalu kita tarik aja. Untuk menghitung jumlah, kita blok terlebih dahulu, kemudian auto sum. Lalu untuk menghitung uji validitas, rumusnya Pearson. Array satunya menggunakan yang ini. Kemudian titik koma. Dan array 2-nya menggunakan total score. Dikunci, kemudian enter. Kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, ini valid ya hasilnya. Kemudian kita copy. Lalu kita paste di sini menggunakan paste spesial values, kemudian transpose. Lalu di sini keterangannya valid. Lanjut ya, di sini kita akan menghitung yang jumlah pembeli sebagai Y. Kita hitung dulu total skornya. Maaf. Kita hitung dulu total skor. Kemudian kita auto sum. Lalu untuk menghitung rata-rata skor menggunakan rumus ini. Per 10. Kita tarik aja ke bawah. Untuk menghitung frekuensi, kita menggunakan rumus COUNTIF range kunci, kemudian kriterianya menggunakan ini kunci. Lalu kita enter. Kita langsung tarik aja. Kemudian untuk menghitung jumlah, kita blok, kemudian auto sum. Sekarang kita akan menghitung yang uji validitas. Rumusnya menggunakan Pearson. Kemudian
array satunya kita menggunakan yang ini, lalu titik koma. Array 2-nya menggunakan total score. Lalu kita kunci. Kemudian kita enter. Kita sisakan 2 angka di belakang koma. Lalu kita copy. Kemudian kita paste ke special values, kemudian transpose. Nah, keterangannya di sini valid ya, karena lebih dari 0,3. Jadi kesimpulannya semuanya itu valid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.